Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul 'allam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuhu al-akram. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وبرئ عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر الرحيم نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'd, tabarrukan bil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ ود أبيك لا تطفئه فيطفئ الله نورك. رواه البخاري. وتبركا بقول المغفور مولانا الشيخ, wahai anakku kalian bikulen, mari bersatu sebagai kemarin, kembali bersatu di satu alen. Sungguh tinwelah bapakmu yang tulen. Kalau anakku masih ingatkan, kami beriman Nahdlatul Watan, pasti tak mau tinggalkan barisan, pasti memihak Nahdlatul Watan. Kan dia permen. Sudah masanya nafsu berbakti, membela NW sepenuh hati, memelihara NW sepenuh bukti, menanam jiwa disiplin sejati. Kalau anaknya ingin mendapat ilmu berguna, ilmu yang berkat, ibu bapak dan gurumu ingat, wajib dihormat, wajib ditaat. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita doakan Rais Am Dewan Mustasar Pengurus Besar Nahdlatul Watan, penerima kuasa pendiri Nahdlatul Watan Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, pendiri Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Watan Al-Mukarramah Ummuna Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat untuk terus mendoakan dan membimbing kita dalam berjuang di Nahdlatul Watan. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan, kita hormati dan kita doakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan Maulana Syekh Hamzah Walidua, Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin
Azani LCMP. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, diberikan kekuatan dan dimudahkan dalam memimpin organisasi Nahdlatul Wathon sebagai pengganti pendiri Nahdlatul Wathon Al-Mafullah Maulana Syekh. Yang kita hormati Raden Tuanku Raja Datuk Seri Muhammad Zainuddin Hasan, kita mohon beliau berdiri supaya dikenal oleh seluruh mutahadidin mutahadidat dari seluruh Indonesia. Inilah penerus beliau Zainuddin Hasan yang insya Allah menjadi Maulana Syekh Hamzah Wahid dan nanti pada saatnya. Kita doakan mudah-mudahan beliau dimudahkan di dalam menuntut ilmu dan mendapat ilmu yang sebanyak-banyaknya dan penuh keberkahan untuk menjadi pemimpin kita dan anak cucu kita ke depan. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan Khatibah Dewan Musyakar Nahdlatul Wathon beserta seluruh jajaran Dewan Musyakar, yang kita muliakan Ketua Wilayah Nahdlatul Wathon Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama seluruh pengurus wilayah Indonesia yang sempat hadir atas nama mutahadidin dan mutahadidat pada hari ini. Yang kami muliakan seluruh pengurus organisasi Nahdlatul Wathon dari tingkat Dewan Musyakar sampai tingkat ranting yang sempat hadir, pimpinan Badan Otonom dan Lembaga Nahdlatul Wathon, guru-guru kami, para masyayikh, para tuan guru yang termasuk mutahadidin yang tergolong dalam persatuan alumni Sawalatiah yang ada di tengah-tengah kita yang kami hormati, mutahadidin mutahadidat, talibin talibat, hafizani wa iyyakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Menjelang siang ini kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara yang luar biasa, reuni akbar mutahadidin mutahadidat Ma'had Darul Quran wal Hadis, yang merupakan kecintaan guru besar kita, anak ketiga dari guru besar kita Al-Mafullah Maulana Syekh. Mudah-mudahan kehadiran kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua kembali jiwa kita bersih, kembali ke rumah kita sendiri untuk terus mendukung perjuangan guru besar kita melalui zuriat-zuriat yang telah ditunjuk menjadi pengganti beliau. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau menyertai kita kelak di yaumil mahsyar. Selanjutnya saya mohon maaf, kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengajian Dauri Akbar di tengah guru-guru kami, di tengah para masyayikh kami, tentu sebagai orang yang menjadi sang tegar. Kita mulai dikecualikan makanan paling baru al-akram, kabul akram menjadi akram. Mohon maaf, pekerjaan ini yang ini termasuk pendaftaran maaf yang ke-19 tamat pada Siklon Aulia ke-23 di bulan Juli 2020. Satu dalam hal itu akan tukang-tukang yang beli-beli dengan politik. Tapi hari ini yang berkuasa penuh adalah MC. Siapa saja yang mau diperintah
kita tidak boleh tidak mengikuti. Inilah ajaran organisasi. Siapapun pimpinan kita, walaupun anak kita, walaupun murid kita, saat kita dipimpin, mari kita menjadi rakyat yang baik. Hari ini kita diatur, maka aturan ada pada diri. Hadirin yang kami muliakan, pada hari ini Amin Rumah Hadidari Quran wal Hadis wa terus besar Nahdlatul Wathon mengangkat tema Rewi Akbar Mutaharijin Mutaharijat, merekatkan mahabbah dan memurnikan jiwa pejuang Nahdlatul Wathon. Sebuah tema yang luar biasa, yang kalau ini saja begitu kita datang sudah tema menjadi pengajian kita. Oleh karenanya dalam mengisi pengajian ini yang mengajak Prof. Sami untuk bersama-sama merenungkan hadis yang sangat singkat diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi kita bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ihfaz qudda abika la tutfi'u fayutfi'ullahu nuraka, yang artinya ihfaz qudda abika, pandai-pandailah menjaga kecintaan orang tua, lestarikanlah kecintaan orang tua, pelihara baguslah kecintaan orang tua. La tutbihu, jangan kau padamkan kecintaan orang tua. Fayutbi'ullahu nuraka, maka Allah akan memadamkan sinar-sinarmu. Hadis ini menggambarkan bagi kita, mengingatkan kita, karena kita ada yang sudah 57 tahun meninggalkan tempat yang sangat mulia, ada yang baru 1 tahun keluar dari Ma'had Darul Quran wal Hadis bagi angkatan 56, ada yang sudah berpuluh-puluh tahun meninggalkan. Tetapi lamanya kita meninggalkan, melakukan kita meninggalkan dengan penuh kealpaan. Tetapi di mana saja kita berada, kita diharapkan oleh Nabi kita untuk pandai-pandai melestarikan, pandai-pandai menjaga kecintaan orang tua. Sebagai mutakharijin dan mutakharijat, tentu orang tua kita yang paling tidak ada bandingnya adalah Sayyidul Ma'had, pendiri Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Maqullah Bapak Maulana Syekh, yang menjadikan lembaga Ma'had sebagai anak ketiganya karena cintanya Al-Maqullah kepada lembaga pengkajian Al-Quran, lembaga tempat kita mengkaji kitab-kitab Quran, kitab-kitab yang diwariskan oleh para ulama-ulama al-mukabalin, tempat kita mengkaji kitab-kitab Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya Al-Maqullah kepada lembaga pendidikan Ma'had Darul Quran wal Hadis, sampai-sampai pernah beliau bercita-cita di saat kami sedang belajar dulu di Ma'had Darul Quran wal Hadis dari tahun 1984 sampai 88, karena saya menjadi ketua panitia Sikrol ke-22, kemudian menjadi ketua senat pada angkatan ke-23. Kami tamat pada Sikrol yang ke-23. Maulana Syekh sering mengungkapkan, andai kata usuki ugaji Ma'had sok nasi mede ngaji di Ma'had.
Kira-kira karena cintanya atau tidak berikan? Cinta atau tidak? Alhamdulillah. Maka berbanggalah kita kalau Maulana Syekh mencintai Ma'had min zikril Ma'had wa iradati qalabatiha. Ulak-ulaknya yang ada di dalamnya, para mahasiswa yang ada di dalamnya. Maka kecintaan guru besar kita ini mari kita jaga. Bagaimana kita jaga? Tentunya dengan kita ikuti satu suara, mengikuti garis-garis berdiri Ma'had Darul Quran wal Hadis. Beliau menginginkan bahwa Nahdlatul Wathon ini organisasi satu-satunya, sehingga beliau menggambarkan ini ibarat sholat berjamaah. Organisasi ada imamnya. Beliau tidak sampai di situ, beliau yang mengungkapkan, beliau yang tafsirkan. Kalau kita belajar bahwa tatkala kitab ditafsir dengan kitab, maka itulah hukum yang paling tinggi. Tatkala Quran ditafsirkan dengan Quran, itulah hukum yang paling tinggi. Di zaman Al-Maqullah Maulana Syekh, apabila ungkapan beliau langsung beliau yang tafsirkan, beliau yang jelaskan, tidak perlu kita bertanya, karena yang punya suara yang menafsirkan, sehingga kita tidak perlu menafsirkan lagi. Beliau mengatakan organisasi ada imamnya. Lalu beliau gambarkan kita sholat berjamaah, namanya kita sholat ada imam. Organisasi Nahdlatul Wathon diibaratkan seperti orang yang sedang sholat berjamaah, karena di depan ada imam, di belakang ada makmum. Lalu beliau jelaskan pengurus besar. Imam yang dimaksud beliau di organisasi adalah pengurus besar, pimpinan tertinggi di organisasi Nahdlatul Wathon. Tidak perlu dilihat siapa dia, apakah dia dari keluarga zuriat beliau, tidak zuriat beliau andai kata, tetapi dia sudah mengatakan imam itu adalah pengurus besar. Diperjelas lagi, BD namanya. Imam di Nahdlatul Wathon pengurus besar. Pengurus besar itu disingkat BD. BD namanya. Wajib ditaati instruksinya selama berjalan menyelamatkan. Inilah cita-cita guru besar kita, mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon satu-satunya sebagai payung hukum lembaga tinggi Ma'had Darul Quran wal Hadis. Apalagi kita sebagai tulab thalibat mutafarrijin mutafarrijat, pengurus besar, PB namanya juga merangkap sebagai amin rumah Darul Quran wal Hadis, menjadi direktur di Ma'had Darul Quran wal Hadis. Dari berbagai segi kita mutafarrijin mutafarrijat berkewajiban. Dari sisi dia sebagai amin Ma'had, berkewajiban kita menjaga orang tua kita, karena amin Ma'had adalah orang tua kita. Yang kedua, beliau sebagai pengurus besar Nahdlatul Wathon, juga beliau sebagai pengganti Maulana Syekh Awad, pengganti Hamzah Wadi, sehingga nama beliau juga menjadi Maulana Syekh Hamzah Wadi. Semua kita yakin bahwa pendiri Ma'had Darul Quran wal Hadis adalah aulia Allah. Bahkan kita yakini beliau adalah qutbul aqtab, pimpinan wali sedunia.
sehingga buktinya, doanya yang di dalam pidato-pidato beliau, syair-syair beliau terbukti pada hati. Pada suatu hari setelah ultah NWI yang ke-49, Maulana Syekh dulu bercerita. Beliau didatangi oleh Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Mashtaq. Beliau bercerita, Zainuddin, ultah ke-49 sudah selesai. Siapkan dirimu untuk menghadapi ultah yang ke-50. Ente pikiran murid dah tahu teku kerohak tidak murid. Bapak Maulana Syekh Hasan bercerita kepada Bapak Maulana Syekh. Beliau disuruh fokus mempersiapkan ultah ke-50, ultah emas yang sering dikatakan oleh ultah emas. Juga beliau katakan ultah mana. Disuruh beliau oleh gurunya fokus mempersiapkan ultah ke-50. Tidak usah susahkan murid, kalau murid nanti saya yang akan bawakan kamu. Barangkali itulah yang juga terus menerus Maulana Syekh Hasan Al-Mashtaq dengan karamahnya. Murid Ma'had Darul Quran wal Hadis semakin banyak. Di angkatan kami dulu tahun 84 hanya 65 tulab thalibat, baik yang laki maupun yang perempuan. Dari yang 65 yang bisa berakhir tamat di Zikrul ke-23 hanya 25 orang. Banyak yang hilang jalan. Ada yang masuk menal fakidain, ada yang berhenti makannya gara-gara ya 50 bukan menjaga cintanya, bukan menjaga cinta gurunya. Tapi hari ini kita diajak untuk bersama-sama melestarikan kecintaan guru kita. Maulana Syekh sebagai pendiri Ma'had, pendiri organisasi Nahdlatul Wathon, karena cintanya kepada organisasinya, beliau juga menentukan memberikan surat kuasa kepada putri tercintanya untuk melanjutkan perjuangan Nahdlatul Wathon, untuk menjaga hasil Nahdlatul Wathon, baik itu pokoknya tanahnya, pelernya, tanah wakafnya secara tertulis. Andaikan tidak ditulis pun sudah sah Maulana Syekh memberikan kepada putrinya untuk dilanjutkan, dijaga dan dipelihara. Tetapi beliau mengatakan di akhir zaman banyak orang tidak jujur, maka kita harus secara terbuka. Karena ada yang suka bertanya, kenapa harus pakai secara tertulis? Tertulis saja banyak penafsiran. Di awal-awal kita dengar ada namanya rekayasa, tetapi kita lupa hadis saja ada namanya hadis rekayasa. Kapan ada hadis rekayasa? Itulah yang kita kenal dengan hadis qudsi. Isinya dari Allah, redaksinya dari Nabi kita. Sebagai tanda Allah orang besar, punya murid banyak, punya petugas yang banyak, beliau hanya menyampaikan isi-isinya, maka orang lainlah yang akan menulis sebagai tik atau pakai komputer. Setelah itu dibacakan kepada beliau, setelah dibacakan baru beliau tanda tangan. Masih juga banyak kita yang ragu.
Apakah kita masih meragukan Bu, Pak? Ragukah kita terhadap tanda tangan Maulana Syekh Basak yang memberikan kepada Umi kita, Umi Raihanun, untuk melanjutkan kepemimpinan Maulana Syekh? Raguan Anda? Mutahari yang harus menjadi paling depan untuk menyambut apa yang menjadi harapan urusan. Lalu Maulana Syekh juga mengatakan Zainuddin yang sitokol ideketku pengendiku. Apakah perlu ini kita tafsir-tafsirkan? Paham atau tidak lakukan pengendiku? Paham atau tidak? Apa itu pengendi? Pengendi bahasa B, bahasa Kundaraja atau bahasa Stok? Bahasa Planet atau bahasa Sasa? Zainuddin ditokol ideketku pengendi Zainuddin. Benar. Apa kata orang menafsirkan itu? Oh, karena Maulana Syekh sedang ngaji, beliau jelaskan Zainuddin Sani pengerti itu. Ada orang mengatakan pengerti karena pada saat itu Maulana Syekh sana. Padahal kita di mana sudah maklum yang namanya kita ngaji al-iqtibal bi-umum bil-lafzi la bi-khususis sabab. Tidak kita lihat pada saat beliau sedang ngaji, sedang dudukkah, tapi beliau mengatakan Zainuddin Sani sitokol ideketku pengertiku, itu sudah umum. Sebagai pengertinya sebagai Maulana Syekh, pengertinya sebagai pemimpin, penggantinya sebagai penerus, penggantinya sebagai mudah-mudahan juga menjadi penggantinya sebagai kutubul akhbar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu reuni akbar dalam rangka kita merenangkan mahabbah, mari kita jaga kecintaan guru besar. Beliau sangat cinta kepada ibunya. Beliau sangat cinta kepada ma'anaknya. Beliau sangat cinta kepada alumni-alumninya. Beliau sangat cinta kepada penggantinya. Karena itu mari kita bersama-sama menjaga kecintaan guru besar kita. Jangan kita dijadikan kambing hitam oleh orang-orang yang mau merusak. Karena Maulana Syekh telah berpesan banyak kepada kita. Sejarah yang putih jangan hitamkan. Jangan anakku dikambing hitamkan. Sejarah yang bersih jangan kotorkan. Jangan anakku dibodoh-bodohkan. Ada orang mengatakan Maulana Syekh punya 2 organisasi perjuangan. Bagi kita, berapa organisasi yang didirikan oleh Maulana Syekh? 1 atau 2? Wah, PB adalah 1. Kalau PB 1 berarti organisasinya 1. Bukannya 2, bukannya. Itulah pesan guru. Kalau ada orang mengatakan ada 2 organisasi, biarkan orang mengatakan 2, tapi kita jangan dibodoh-bodohkan. Sudah jelas bahasa Maulana Syekh, agar kita jangan menjadi orang-orang yang dibodoh-bodohkan. Kita sangat khawatir. Nabi kita pernah menyindir dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, sayati 'alan nasi sanawatun khaddaatun. Akan datang nanti kepada manusia tahun-tahun
kaum yang penuh dengan kebohongan-kebohongan. Kalau beliau mengatakan yusaddaqu fihal kadhibu, di saat itu nanti pembohong-pembohong diturun menjadi panutan. Orang-orang yang bohong dijadikan menjadi panutan. Orang yang bohong dibenar-benarkan, dicarikan kebenaran-kebenaran. Wa yukadzabu fiha as-shadiqun, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang berbuat dianggap pembohong. Maka ini apakah sudah kenal dulu? Mari menjadi bahan semua. Tak kala nanti orang-orang baik, orang-orang yang dipesan oleh Maulana Syekh, orang-orang yang dianggap baik oleh Maulana Syekh, kita anggap tidak baik. Lalu orang-orang yang misalnya dikatakan tidak baik oleh Maulana Syekh, kita katakan baik, maka berarti masa itulah salawatun qadda'at yusaddaqu fihal kadhibu, orang-orang membohong yang benar-benarkan. Wa yukadzabu as-shadiqu, orang yang benar yang membohong. Ada benda seperti ini. Orang benar dianggap membohong. Masyaimahan dianggap mengajarkan yang salah-salah. Mari kita tidak usah berkomentar, tapi kita lakukan hadis ini. Apakah hadis ini sudah ada di tengah-tengah kita atau belum ada? Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalam orang-orang yang kadzabul shadiq. Kemudian wa yusaddaqul kadhib. Kemudian wa yu'tamanu fihal kha'inu, orang-orang yang khianat diberikan memegang amanat. Orang-orang yang suka berkhianat dianggap paling amanat, dianggap paling hebat, dianggap paling. Wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin, orang-orang yang jujur dianggap pengkhianat. Lalu terbalik, kalau bahasa sekarangnya membolak-balikkan fakta. Yang putih menjadi hitam, yang hitam menjadi putih. Pada saat itu wayang tipuki harwaibibat, di saat itulah orang-orang ruwaibibat berfatwa, beramanat, memberi amanat. Ila wa marwaibatu qala ar-rajulun tafi'u yatakallamu fi amril ma'ruf. Pada saat itu yang menjadi penentu kebijakan, penentu yang menjadi panutan, orang-orang yang tidak mendasarkan dengan ilmu pengetahuan, orang-orang biasa, orang-orang bodohlah yang bertakwa, itu yang bertakwa. Inilah yang kita khawatirkan. Maka reuni akbar pada hari ini diajak kita kembali untuk merekat mahabbah kita dan untuk memurnikan jiwa kita, di mana dulu kita telah mengatakan kami benihan nafsul waqon yang setia mengorbankan jiwa membela nusa dan bangsa agar umat seluruh bersatu raga. Marilah kita hindarkan pengaruhnya setan durhaka. Teguhkan hati, janganlah mundur walau setapak kaki, serta tulus ikhlas kepada Tuhan, jangan tinggikan puji
dalam aman sentosa. Kembali merupakan agar kalau kita ingat kami beri anak dari waton, maka tak mau tinggalkan dan pasti memihak Nahdlatul Wathon. Karena itu, sebagai penutup pesan Al-Ghafurlah Maulana Syekh, sudah masanya anakku berbakti, membela Indonesia sepenuh hati. Jangan setengah-setengah. Kalau kita menjadi warga Nahdlatul Wathon, mari warga Nahdlatul Wathon yang gampang. Jangan di saat kita berorganisasi samina wa ata'na, di saat kita berpolitik samina wa asaina. Terutama kita mutaharijin yang tetap di baiat, masuk mahan di baiat, tamat mahan berbaiat, menerima ijazah kita di baiat, menerima ilmu-ilmu hikmah di baiat. Berapa kali kita berjanji setia. Maka kalau orang-orang yang tidak pernah belajar di ma'had, tidak pernah berbaiat, meninggalkan garis-garis Syekhul Ma'had, garis-garis pendiri ma'had, ada kewajaran walaupun itu tidak benar. Tapi kalau para mutaharijat yang 3 tahun menyusu di ma'had, bagi yang mutaharijin 4 tahun kita menyusu di ma'had, sudah seperti wajib lagi kita berbakti kepada ibu pertiwi kita. Kalau saja ibu nasab kita hanya 2 tahun kau disusukan, ibu kita di rumah menyusui kita hanya 2 tahun, wajib kita berbakti kepadanya. Bagaimana kalau 4 tahun kita memberikan kita air susu, kata Maulana Syekh. Air susu rohani, pendidikan adalah air susu rohani yang kita berikan. 3 tahun bagi yang banan, 4 tahun bagi kita yang banin, ditambah dengan pengajian beliau, itu sungguh sangat panjang. Maka saatnya mari kita kembali berbakti kepada Bapak Maulana Syekh sebagai pendiri Nahdlatul Wathon yang telah meninggalkan kita pengganti beliau untuk kita ikuti dan kita patuhi. Apakah mutaharijat siap berada di belakang PB? Apakah siap mendukung Amin Ma'had sebagai pengganti Maulana Syekh? Mari, saatnya anak kita. Kalau kita tidak ikut PB sekarang, kita tidak bakti kepada Bapak Maulana Syekh, karena beliau sudah mengatakan secara sore bahwa Zainuddin Sani menjadi penggantiku, ditambah lagi dengan Zainuddin Sani Tuan Guru Bajang selalu ada mengarah Tuan Guru Bajang darah mengarah dengan pengganti darah ya. Kita orang-orang Ma'had ini, mari kita harus kita beda dengan orang-orang yang tidak pernah Ma'had, karena kita belajar langsung dari Al-Maqtulah bagi yang tua-tua. Angkatan 97 kesananya itu langsung kita menyusul pada Bapak Maulana yang setelah beliau kita menyusul pada murid-murid Al-Maqtulah Bapak Maulana. Karena itu bagaimana kita berbakti membela Indonesia sepenuh hati. Mari kita jaga Indonesia. Jangan kita mau dihajar, tinggalkan Nahdlatul Wathon. Memelihara Indonesia sepenuh bukti. Lagu ini terdenak wajib Nahdlatul Wathon diajak kita memperkuat MW Dewan Politik mulai sekarang. Kita tahun ini mutaharijat harus maklum bahwa Rais Am Dewan Mustasar telah memutuskan dan telah disampaikan ke pengurus besar, dan pengurus besar sudah mensosialisasikan bahwa alat
kendaraan organisasi Nahdlatul Wathon untuk mendukung pemerintah Pesta Demokrasi 2024 adalah Partai Gerindra. Partai Gerindra secara organisasi semua mutaharrikin Nahdliyin Nahdliyat harus kita dukung kebijakan Islam yang Mustasar dan mendukung pengurus besar Nahdlatul Wathon. Nasa mutaharrikin siap berada di belakang PB. Kita mendukung Partai Gerindra. Siap mau nambah? Saya bukan kampanye sekarang. Bahwa 2024 akan kita dukung Partai Gerindra. Dan organisasi telah memutuskan bahwa calon DPR RI adalah Dr. Tuan Guru Haji Abdul Muhyi Hamidin MH yang ditunjuk langsung oleh Umuna sebagai Katib Rais Am Dewan Mustasar, katibnya, sekretarisnya yang beliau kayunkan menjadi wakil Mudokosakin di Jakarta, terpilih di Jakarta untuk wakil Jakarta. Itulah yang dikatakan ya menjadi calon DPR RI ya Nusa Tenggara Barat, Lombok mungkin lain. Kemudian tadi salah seorang mutaharrijah yang luar biasa tadi memberikan semangat kepada kita, yang telah menyambut atas nama mutaharrijah Ustazah Lale Yakutul Nafis Esos MM juga akan mewakili Lombok Timur bagian utara menjadi calon DPR Provinsi Nusa Tenggara wilayah menjadi ke sana. Setelah Labuan Haji ke sananya sampai Sebaru. Siap mutaharrikin kajian mendukung kebijakan PB. Juga beliau adalah pimpinan PG Binpus Persatuan Guru Nahdlatul Wathon, juga Binpus Muslimat Ustazah Hajjah Lale Sifarun Nebus Empang, itu juga berada di keluarga. Dia juga akan mewakili rakyat Lombok Tengah bagian Davin Utara menjadi calon DPR untuk Nusa Tenggara Barat, Nusa Davin Utara, Lombok Tengah. Mutaharrijin berkewajiban kita semua untuk mensukseskan kebijakan pengurus besar, kebijakan Rais Am Dewan Mustasar sebagai salah satu cara kita untuk memelihara NW sepenuh bukti, menanam jiwa disiplin sejati. Ini barangkali yang dapat yang sampaikan, sekedar apa yang bisa terlintas di kepala saya pada saat ini sebagai mutaharrikin yang sangat jauh dari pangkatnya, tentu sinarnya sangat kecil, tapi walaupun kecil bisa sampai di kita semua. Sinar-sinar itu mudah-mudahan itu menjadi lampu kita untuk terus mendukung pengayunan perusahaan kita tutup dengan bersama-sama mengingatkan diri kita dengan intisari al-Qur'an. Mana saya mengatakan intisari wasiat bermasa. Kita bersama-sama baik tim wasiat maupun mutaharrikin mutaharrijah. Jadi kita mulai 1, 2, 3 mulai. Karena pejuang itu yang sejati dan penegak iman takwa yang hakiki, pasti amanat layak kau junjung tinggi dan taat kepada pimpinan organisasi terhadap fungsi serta tugas yang
pada janji baiat yang sudah dibaca, tak sampai mengayat dirikan ayat membuang enwe melupakan jasa-jasanya. Sebenarnya yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas segala kekurangan. Mohon maaf atas kesalahan LKMP. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.